Rekomendasi broker ada ABS, dua jenis akun, Sen dan standar. Kelebihannya, spread tipis mulai dari 0,7 pip, eksekusi market dimulai dari 0,01 detik, di mana saat volatility tinggi kita masih tetap bisa entry ataupun exit dengan cepat. Kemudian ada akun free swap, kalaupun ada posisi menginap lebih dari 1 hari ataupun 1 minggu, tanpa ada biaya ataupun komisi tambahan. Dapatkan cashback atau promo rebate sebesar 20% untuk akun standar dan 10% untuk akun Sen dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Metode deposit mulai bank lokal dan sudah tersedia untuk dompet elektronik, prosesnya hitungan menit. Khusus promo rebate ini hanya berlaku dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Tanpa link tersebut, promo rebate tidak akan aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik rekan-rekan semua, update penerusan daripada video yang kemarin ya. Untuk hari ini sampai dengan besok tanggal 21 Agustus 2025, kalau dari segi fundamental untuk fokus hari ini itu ada keputusan suku bunga dari NZD, yaitu diperkirakan juga ada pemangkasan. Jadi ada potensi kemungkinan volatility di pair yang berhubungan dengan NZD itu akan tinggi. Kemudian untuk siang nanti jam 1 itu ada data yang berkaitan dengan inflasi Inggris ya, atau indeks harga konsumen baik dari monthly atau year on year itu akan dirilis. Tetapi dari year on year sendiri itu diperkirakan ada peningkatan, tapi untuk yang monthly itu ada penurunan. Cuman kalau aktualnya itu nanti, kalau misalkan aktualnya di bawah daripada data yang sebelumnya dan di bawah daripada perkiraan, tentunya negatif untuk GBP ya, ada peluang contoh misalkan GBP USD itu bisa kedorong ke bawah. Tetapi kalau misalkan positif, tentunya akan kebalikannya. Selanjutnya untuk sore, indeks harga konsumen inflasi dari segi zona euro ini juga akan dirilis. Tapi untuk yang dari Amerika, dari segi data kosong, cuman ada pidato dari anggota Fed ya, nanti sekitar jam 10 malam. Kemudian untuk besok itu hasil rapat FOMC, hati-hati ini akan dirilis, kemungkinan volatility akan sangat tinggi saat hasil rapat FOMC ini dipublish ya. Ini kemungkinan yang akan menjadi triggernya terutama di gold, apakah dia pullback ke atas menguat kembali atau justru malah melemah lebih lanjut. Kemudian dari segi teknikalnya, perjalanan minggu ini untuk indeks dolar sendiri sesuai yang diantisipasi untuk video yang sebelumnya ya. Kalaupun untuk indeks dolar ini pelan-pelan merambat ke atas, kunci bagian bawah itu berada di 97.900-an lah kurang lebih di sini, atau 98.00 sebagai siku price levelnya. Kemudian kalaupun naik ada 3 level area yang perlu dipantau. 9826 sekarang sudah dilewati. Kemudian pivot weekly 98.500-an, kunci 98.68. Jadi kunci minggu ini untuk indeks dolar itu berada di 98.68 atau pembulatan di 700. Kalau ada body candle daily close yang mampu tutup di atas level area 98.700-an, baru peluang di atas 60% menuju resisten akan terbuka. Sementara untuk resisten pertama 99, kunci kenaikan lebih lanjut berada di 99.500. Cuman untuk saat ini dikarenakan sudah memasuki level area zona tengah atau sebagai pivot, jadi kalaupun ada kenaikan lebih lanjut ya untuk hari ini pantau 98 atau sebagai pivot dan nilai kunci di 98.68. Masih ada peluang untuk indeks dolar ini lanjut ke dorong ke atas. Nah, kalau misalkan ada penurunan atau dari segi time frame kecilnya terkoreksi kembali ya setelah harga ini mampu bergerak di atasnya 98.300-an ya, level area minor itu jatuh kurang lebihnya di kisaran zona yang saya blok merah di sini. Jadi kalaupun harga ini nanti pullback kembali ke bawah ya, atau pelan-pelan ngerambat ke atas dulu dan ada potensi koreksi, kemungkinan sih dia nggak jauh dari 98 sampai dengan 98.100-an lah kurang lebih ada di sini. Karena untuk level area minornya itu sebagai zona terdekatnya itu berada di kisaran zona yang saya blok merah. Ada kecenderungan untuk indeks dolar ini penguatan jangka pendek masih belum berakhir. Selanjutnya dari segi gold. Pergerakan untuk gold planning swing kemarin dan intraday-nya ya ada 2 itu sell semua, dan ini harusnya sudah ke TP ya, terkecuali kalau misalkan untuk rekan-rekan yang kemarin di video yang sebelumnya sudah saya informasikan close sebagian posisi. Kalau mau targetin mentok di kisaran 3315 tentunya nggak masalah. Intinya adalah stop loss majukan ke
mendekati break even terlebih dahulu atau di bawahnya untuk kunci dan keluar sebagian posisi. Tetapi kalau mau di-adjust kembali di 3306 tentunya ini masih ada peluang, cuman tidak langsung. Saat ini harga sudah mencapai level area minor zona yang saya blok merah ya, 3314 sampai dengan 3320 baru aja nyampe di kisaran level tersebut. Sekarang ada reaksi harga, jadi waspadai misalkan di sesi Asia ini atau nanti di sesi Eropa gold ini sedikit koreksi dari segi time frame kecilnya. Zona pantau yang perlu diwaspadai adalah nilai kunci yang berada di 3323 karena ini kemarin sudah dijebol. Dan kalau kita lihatin dari segi time frame H4, harga ini body candle sudah terkonfirmasi berhasil close di bawah nilai kunci 3323. Jadi peluang menuju support 2 yang berada di 3303 sampai dengan 3306 ini terbuka di atas 60%. Kalau dari segi time frame H1 ya tentunya tidak akan langsung. Misalkan harga ini dari segi time frame kecilnya terkoreksi ke atas, syaratnya adalah H4 minimal kalau belum ada penutupan body candle di atasnya 3329, tentunya referensi sell akan aktif kembali dengan target maksimum berada di support 2 weekly. Jadi sedikit hati-hati di sesi Asia saat ini, kalaupun ada kenaikan ranknya pun terbatas ya, pantau terlebih dahulu 3323 sampai dengan 3329 terlebih dahulu. Misalkan harga ini ada kesempatan kedorong ke atas mendekati zona yang saya blok orange, cari apakah ada konfirmasi reversal pembalikan harga, entah itu doji, hammer, bearish engulfing atau konfirmasi-konfirmasi yang lain, silahkan dicek sendiri. Misalkan ada referensi untuk re-entry sell kembali, kemungkinan akan ada di bawahnya 3329 atau kurang lebih cari sedekat mungkin atau di dalam zona yang saya blok orange ya. Kalau misalkan tidak ada konfirmasi, jangan masuk terlebih dahulu dengan targetnya 3306 sampai dengan 3303. Tetapi untuk batasan pantau over untuk weekly minggu ini ya, level area minor itu masih jauh di 3285, kemudian ekstrimnya support 3 dan support 4 itu 3270 dan 3252. Jadi ini belum saya bahasin dulu, nanti kita liatin progresnya untuk hari ini. Harga ini apakah mampu mencapai support 2 atau tidak sih. Tetapi kalau kita liatin dari segi konfirmasinya, body candle yang sudah berhasil close di bawah level kunci 3323 tentunya ini akan terbuka ya untuk di support 2 3306 ini masih ada peluang gold itu pelemahan lebih lanjut akan menuju support 2. Cuman sih hati-hati karena dari penurunan yang kemarin dari atas kisaran harga 3346 sampai sekarang ini masih belum ada koreksian. Bisa aja ini terkoreksi dulu ke atas, atau bisa aja ini langsung ranging pelan-pelan merambat ke bawah baru koreksi ke atas ya. Jadi untuk saat ini agak rawan kalau baru mau cari ancang-ancang setup sell di market karena sudah mencapai terminal zona yang saya blok merah. Mending sabar dulu. Untuk yang plan kemarin kan juga udah TP semua ya, itu kalau di total sudah lebih dari 500 pip untuk minggu ini. Saran saya jangan terlalu over, istirahat dulu. Kalau tidak sesuai dengan planning, jangan paksa masuk ke market. Kemudian untuk Bitcoin, pergerakan untuk Bitcoin ini untuk level area SRP-nya kehapus, jadi ini saya tarik ulang kembali ya. Kalau misalkan untuk level area SRP weekly ini saya tarik dari story low sampai dengan high di minggu yang sebelumnya, sebenarnya posisi harga saat ini itu sudah mencapai level area minor ya. Kemarin sebagai level kuncinya selama harga tidak mampu bergerak di bawahnya 114.300-an sampai dengan 114.600-an. Kalau ada konfirmasi pembalikan arah tentunya referensi buy akan aktif. Tetapi kalau kita lihatin sekarang ini harga sentuhan pertama koreksi ke dorong ke atas, kemudian dibanting lagi ke bawah dan belum ada reaksi kembali ya. Jadi secara otomatis untuk planning swing buy-nya ini masih belum ada untuk Bitcoin. Harga saat ini mencapai level area minor 112.600-an, kemudian batasan ekstrimnya misalkan penurunan lebih lanjut terjadi minggu ini 111.000 sampai dengan 109.500 ini adalah zona support 3 dan support 4 weekly yang berlaku sampai dengan nanti di hari Minggu. Ini adalah batasan pantau over mingguannya. Biasanya ketika harga ini misalkan penurunan secara ekstrim ya,
dia sudah mampu mencapai support 3 atau support 4, biasanya break atau tidak break, dia akan pullback kembali ke atas. Jadi lebih ideal saat ini belum bisa digunakan untuk cari ancang-ancang setup buy kembali karena agak rawan, tapi saya lebih prepare adalah pantau di batasan ekstrimnya yang berada di kisaran 111.200 sampai dengan 109.500 kurang lebih. Kalau mau cari ancang-ancang setup swing buy di kisaran level area tersebut, tentunya dari segi target itu bisa kembali ke 116.000 sampai dengan 117.000, maksimum 118.000-an lah kurang lebih. Itu kalau misalkan dengan cari ancang-ancang setup buy di batasan ekstrimnya atau support 3 dan support 4, risiko bisa ditekan lebih kecil, tapi dari segi rewardnya itu lebih dari 1:3. Saat ini meskipun harga nge-retest di level area minor 112.600-an, terus terang saya masih ragu apakah harga ini akan ada pentalan yang lumayan ke atas atau justru dia pelan-pelan ngerambat ke bawah kemudian nembak baru pullback. Ini yang perlu dihati-hati. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.